Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, di kelas Logika dan Teknik Pemrograman. Di hari kedua ini kita akan mengenal bab baru, yaitu tentang pengenalan algoritma. Bab ini merupakan bab yang cukup fundamental di mata kuliah ini. Harapannya setelah Anda mendapatkan penjelasan mengenai bab ini, Anda dapat mendeskripsikan dasar-dasar algoritma dan mampu membuat algoritma pemecahan dari masalah yang disediakan. Nah, inilah outline pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan mempelajari tentang sejarah algoritma, lalu kita akan mendefinisikan algoritma dan karakteristiknya, lalu kita akan belajar tentang bagaimana melakukan penulisan algoritma dan contoh-contoh algoritma. Baik, kita langsung saja membahas subbab pertama kita, yaitu tentang sejarah algoritma. Sebenarnya sejarah algoritma sendiri cukup panjang. Dimulai sejak tahun 1950, kata algoritma pertama kali muncul. Jadi kata algoritma ini muncul dengan nama algoritma Euclidean. Jadi algoritma ini digunakan untuk menghitung faktor persekutuan besar dari dua buah bilangan. Akan tetapi baru sekitar 1957 kata algoritma untuk pertama kalinya masuk di dalam kamus Webster. Kamus Webster adalah kamus yang cukup populer, di mana kamus ini mendefinisikan arti-arti dari istilah berbahasa Inggris. Lalu bagaimana dengan sebelum tahun 1950? Jadi sebelum 1950, orang-orang hanya menemukan istilah algoritma yang berarti menghitung dengan angka Arab. Angka Arab itu angka yang kita gunakan saat ini, yaitu 0, 1, 2, sampai dengan 9, itu angka Arab. Lalu angka-angka sebelumnya angka apa? Nah, orang-orang zaman dulu terbiasa dengan angka Romawi gitu ya, yang berupa garis, IV, I, X, dan sebagainya. Sistem bilangan tersebut ada kelemahannya, yaitu tidak ada angka 0, tetapi di sistem angka Arab ada angka 0 yang memiliki nilai tersendiri. Itulah yang membuat angka Arab cukup populer di kalangan dunia barat waktu itu. Sehingga orang-orang yang menggunakan perhitungan dengan sistem angka Arab tersebut dikenal sebagai algoritma atau algoris gitu ya. Jadi algoritma itu kegiatannya, algoris itu orangnya. Jadi orang-orang yang melakukan perhitungan dengan pendekatan atau dengan sistem bilangan Arab gitu, namakan algoris, kegiatannya namanya algoritma. Lalu apa kaitannya kata algoritma dengan perhitungan? Nah, inilah yang menyebabkan istilah algoritma itu berkaitan dengan proses perhitungan matematika, katakanlah begitu. Jadi istilah algoritma sebenarnya merujuk pada seorang penulis muslim yang sangat populer, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Nah, karena orang barat melafalkan al-Khawarizmi ini agak sulit, mereka menjadi algoritma mengatakannya bukan al-Khawarizmi tapi algoritma. Nah, beliau ini, al-Khawarizmi ini menulis suatu buku yang populer ke waktu itu karena buku itu menjadi fundamental di dunia matematika, karena di dalamnya menjelaskan teknik-teknik ataupun cara untuk melakukan perhitungan yang cukup sistematis, seperti menghitung luas suatu bangun dan lain sebagainya. Nah, buku itu berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Gabr wa Al-Muqabalah. Dari sinilah sebenarnya istilah aljabar muncul. Nah, buku inilah fundamental aljabar. Nah, karena saking populernya aljabar, orang-orang barat semacam mengkorelasikan bahwa
yang dibahas oleh Al-Khawarizmi inilah sebagai metode matematika yang cukup rasional, sehingga lama-kelamaan istilah algoritma ini menjadi populer di kalangan orang barat. Sedangkan istilah algoritma berubah menjadi algoritma itu dikarenakan sering terjadinya kekeliruan penyebutan antara aritmetik dan algoritma, sehingga akhiran ism lama-kelamaan berubah menjadi ism. Jadi penyebutannya algoritma, bukan algoritma lagi. Nah, pada bahasa Indonesia, kata algoritma berubah menjadi algoritme atau algoritma. Itulah tadi sebenarnya sejarah singkat tentang algoritma. Setelah mempelajari sejarah singkat mengenai algoritma, berikutnya kita akan membahas mengenai definisi dari algoritma itu sendiri dan bagaimana karakteristiknya. Nah, oke. Jadi sebenarnya algoritma itu dapat didefinisikan sebagai urutan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah. Intinya itu. Jadi algoritma itu intinya adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu lalu Anda memikirkan bagaimana urutan-urutan prosedurnya dan langkah-langkahnya bagaimana, sebenarnya Anda sedang membuat algoritma. Akan tetapi, bagaimana sih sebenarnya karakteristik dari algoritma yang baik? Nah, inilah 5 ciri dari algoritma itu dikatakan baik. Pertama, algoritma harus memiliki batas. Jadi Anda harus mendefinisikan kapan proses atau algoritma yang Anda buat itu berhenti. Kalau suatu algoritma tidak memiliki batas, yang terjadi adalah infinite algorithm. Artinya algoritma tersebut tidak akan pernah selesai dan itu tidak baik. Semuanya pasti ada batasnya. Yang kedua adalah tidak bersifat ambigu. Harus jelas. Nih, contohnya yang ambigu seperti ini. Masukkan garam secukupnya. Kita sering mendengar istilah atau langkah tersebut pada katakanlah acara-acara memasak gitu. Mesti masukkan garam secukupnya. Secukupnya itu seberapa gitu. Itu tidak jelas. Sebaiknya diganti menjadi masukkan garam setengah sendok teh. Itu lebih masuk akal. Nah, yang berikutnya yaitu memiliki 0 atau lebih masukan dan juga memiliki 0 atau lebih luaran. Jadi, algoritma itu bisa menerima inputan dan bisa menghasilkan outputan. Tergantung algoritma apa yang sedang atau yang Anda rancang. Jadi masukan adalah besaran yang diberikan kepada algoritma untuk diproses. Sedangkan luaran adalah sesuatu yang dihasilkan oleh algoritma. Terakhir, algoritma harus efektif dan efisien. Efektif artinya algoritma tersebut harus menyelesaikan masalah utamanya. Sedangkan efisien artinya adalah algoritma tersebut supaya bisa menyelesaikan masalahnya hanya membutuhkan resource atau sumber daya seminim mungkin, seirit mungkin. Jadi efektif dan efisien. Itulah tadi 5 ciri penting algoritma yang baik. Berikutnya kita akan belajar mengenai bagaimana menuliskan suatu algoritma. Inilah aturan penulisan algoritma. Pertama, algoritma itu setidaknya terdiri dari 3 bagian. Pertama, header atau judul, declaration atau deklarasi, dan description. Kedua, header adalah nama dari algoritma. Harus ditentukan algoritma tersebut apakah suatu program, prosedur, atau fungsi. Nama header
harus tidak mengandung spasi, simbol khusus, dan tidak diawali angka. Jadi intinya header ini berisikan judul dari algoritma yang Anda buat. Kedua, declaration. Declaration adalah tempat deklarasi variabel, konstanta, prosedur, fungsi. Pada referensi lain, bagian ini juga disebut sebagai kamus. Nah, di declaration ini Anda sebutkan tuh komponen-komponen apa saja yang akan Anda gunakan di algoritma. Atau terkadang kita menuliskan variabel apa saja yang kita gunakan, tipe datanya apa. Nah, itu dituliskan di bagian declaration. Terakhir ada bagian description. Description adalah tempat di mana Anda menuliskan runtutan langkah dari algoritma yang Anda buat. Pada bagian ini Anda bisa menggunakan beberapa alternatif notasi, seperti menggunakan bahasa deskriptif atau pseudocode ataupun flowchart. Jadi Anda bisa memilih salah satu di antara ketiganya. Di bagian description ini intinya Anda menjelaskan bagaimana sih tahapan-tahapan prosedur yang Anda buat. Anda bisa menggunakan kalimat deskriptif, pseudocode, atau flowchart. Lalu apa sih yang dimaksud dengan bahasa deskriptif, pseudocode, atau flowchart? Nah, ini yang saya maksud. Jadi notasi algoritma menggunakan bahasa deskriptif itu menggunakan kalimat sehari-hari. Ya, seperti yang kita gunakan sehari-hari, langkah-langkahnya lugas dan sangat bisa untuk dimengerti. Nah, biasanya notasi algoritma deskriptif ini sangat cocok untuk kita sebagai orang yang awam. Kedua, ada notasi flowchart. Nah, notasi flowchart ini menggunakan blok-blok geometri yang merepresentasikan proses. Notasi algoritma ini biasanya hanya sesuai untuk masalah yang sifatnya sederhana. Kita akan mempelajari flowchart ini di pertemuan berikutnya. Notasi algoritma yang ketiga yaitu pseudocode. Pseudocode ini menggunakan istilah-istilah yang semi bahasa pemrograman. Jadi terkadang ada istilah-istilah bahasa pemrograman yang digunakan di notasi algoritma ini. Pseudocode sendiri tidak ada aturan bakunya bagaimana. Yang penting selama masih dapat dipahami itu sudah cukup. Jadi tidak ada aturannya sama dengan itu bentuknya seperti apa, perulangan itu bentuknya seperti apa, tidak ada rule-nya. Yang penting pseudocode tersebut dapat dipahami, itu sudah lebih dari cukup. Nah, inilah contoh algoritma yang digambarkan dengan notasi deskriptif. Contoh 1. Siapkan alat-alat perkuliahan yang terdiri dari laptop, buku, dan ballpoint. 2. Masukkan alat-alat perkuliahan ke dalam tas. 3. Lepas pakaian. 4. Mandi. 5. Mengenakan pakaian kuliah. 6. Berangkat ke kampus. Jadi tahapan-tahapannya benar-benar menggunakan kalimat yang sehari-hari. Tahapan-tahapannya itu dijelaskan secara runtut, jelas, dan dapat dimengerti. Nah, berikutnya notasi flowchart. Seperti yang Anda lihat di sini, notasi flowchart menggunakan bangun-bangun geometris, mulai dari elips, segi enam, dasar genjang, persegi, dan lain sebagainya. Intinya setiap tahapannya dijelaskan menggunakan bentuk geometri tertentu. Misal saja elips itu melambangkan mulai dan berakhirnya proses, jajar genjang itu menyatakan input dan output, persegi panjang itu menyatakan proses, segi enam itu menyatakan nilai variabel yang sudah didefinisikan. Dan ada tanda panah yang menunjukkan alur kemana program itu berjalan. Terakhir adalah notasi pseudocode. Nah, inilah notasi pseudocode. Jadi bahasanya mirip-mirip deskriptif, cuma lebih singkat. Tidak ada aturan bakunya menggunakan panah atau istilah read, kali, dan sebagainya. Tidak ada aturan bakunya. Jadi sebenarnya pseudocode adalah gabungan dari deskriptif dan istilah-istilah yang ada pada bahasa pemrograman.
seperti itu. Jadi pseudocode makanya juga dikatakan sebagai semi coding. Nah, agar mudah dipahami, di sini saya juga ada beberapa contoh tentang bagaimana membuat suatu algoritma. Kasus yang pertama adalah Anda diberikan dua buah bilangan positif sebagai nilai panjang dan lebar dari suatu persegi panjang. Buatlah algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Bagaimana membuat algoritmenya atau menuliskan algoritmenya? Seperti ini. Jadi Anda tulis dulu headernya, misal program hitung luas persegi panjang. Ingat, header itu judul dari algoritma Anda. Tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada karakter khusus, dan tidak boleh diawali oleh angka. Berikutnya di bagian deklarasi, Anda tuliskan panjang, lebar, dan luas merupakan variabel dengan tipe bilangan positif. Jadi di sini ditentukan nilai panjang, lebar, dan luasnya itu nanti merupakan bilangan positif. Itu di bagian declaration atau deklarasi. Di bagian ketiga the description. Di sini misal contohnya menggunakan notasi bahasa deskriptif ya. Ada tulisan masukkan nilai panjang. 2. Masukkan nilai lebar. Lakukan perkalian antara panjang dan lebar, simpan hasilnya di variabel luas. Tampilkan nilai variabel luas. Nah, itu salah satu contoh bagaimana membuat suatu algoritma. Ingat, cara menuliskannya ada 3 bagian, yaitu header, declaration, description. Header itu judul, declaration itu bagian di mana Anda mendefinisikan mungkin variabel-variabel yang dibutuhkan beserta informasi pendukungnya seperti tipe data dan lain sebagainya. Deskripsi di mana Anda menuliskan notasi algoritmenya. Notasi algoritma ada 3, Anda bisa menggunakan deskriptif, bahasa deskriptif, flowchart, ataupun pseudocode. Berikutnya, kasus kedua. Jika diketahui suatu himpunan bilangan bulat positif antara 1 sampai dengan 10, cetak bilangan genap pada himpunan bilangan tersebut. Jadi intinya mencetak bilangan genap antara 1 sampai dengan 10. Bagaimanakah algoritmanya? Nah, ini contoh algoritma mencetak bilangan genap menggunakan pseudocode ya. Tetap sama, komponennya ada header, declaration, dan description. Di header judulnya cetak bilangan genap. Di deklarasi lebih singkat tulisannya ya. N sama dengan himpunan bilangan bulat positif antara 1 sampai 10. X merupakan anggota himpunan N. Deskripsinya juga seperti ini misal. For X in N, artinya untuk setiap X yang ada di N, jika, if ini ya, itu jika mod itu sisa bagi antara X, bilangan ada N ini ya, anggota N, dibagi 2, jika sisa baginya itu sama dengan 0, maka cetak nilai X tersebut. Sesuai definisinya, bilangan genap adalah suatu bilangan yang habis dibagi 2. Maka dari itu, inilah algoritma untuk mencetak bilangan genap antara 1 sampai dengan 10 dengan cara pseudocode. Nah, itulah tadi contoh-contoh kasus yang dapat dibuat algoritmanya. Berikutnya, saatnya kuis. Saya ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. Untuk linknya seperti pertemuan sebelumnya, saya akan sediakan link di Google Classroom, silakan Anda jawab di situ. Kuis pertama yaitu algoritma secara umum sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, setiap hari kita melakukan algoritma kita masing-masing. Menurut Anda, apakah definisi dari algoritma? Nomor 2, bagaimanakah karakteristik dari algoritma yang baik? Ketiga,
Tuliskan 2 buah contoh algoritma pada kehidupan sehari-hari Anda. Tuliskan algoritma tersebut dengan penulisan yang benar. Artinya ada header, ada deklarasi, dan ada description. Deskripsinya menggunakan cara apa itu bebas. Anda mau menggunakan deskriptif, pseudocode, ataupun flowchart. Nah, yang keempat, soal keempat. Masih ada soal keempat nih. Jika diketahui suatu algoritma dengan judul algoritma menjalankan motor. Langkah pertama, hidupkan starter. 2. Masukkan kunci kontak. 3. Tekan gigi 1. 4. Perbesar gas. Dan 5. Jalan. Di manakah letak kesalahan dari algoritma tersebut? Berikutnya, soal nomor 5. Misal diketahui 3 pasang suami istri yang sedang menempuh perjalanan sampai ke sebuah sungai. Di situ, mereka menemukan sebuah perahu kecil yang hanya bisa membawa maksimal 2 orang setiap kali menyeberang. Penyeberangan sungai semakin rumit dengan adanya syarat bahwa jumlah perempuan di suatu tempat harus lebih besar daripada jumlah laki-laki, atau perempuan tersebut harus berada di tempat yang sama dengan pasangannya. Tuliskan algoritmenya untuk menunjukkan bagaimana penyeberangan berhasil dilakukan. Soal nomor 6. Anda diberikan 2 buah ember berukuran 5 liter dan 3 liter. Anda ditugaskan untuk mengambil air dari sumber air sebanyak tepat 4 liter, tidak kurang dan tidak lebih. Sayangnya, Anda tidak punya alat ukur lain selain kedua ember yang Anda miliki. Intinya bagaimana mendapatkan 4 liter hanya dengan 2 ember yang ukurannya 5 liter dan 3 liter. Tuliskan algoritma untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, terakhir, jika diketahui 2 buah bilangan positif yaitu M dan N, tuliskan algoritma untuk mencari faktor persekutuan besar dari kedua bilangan tersebut. Nah, kalau yang SD, SMP-nya ngaku FPB, materi tentang faktor persekutuan besarnya lulus, harusnya soal nomor 7 ini sangat mudah. Nah, silahkan tuliskan algoritmanya. Saya kira itu saja untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat Anda pahami. Jika ada pertanyaan, dapat Anda sampaikan di kolom komentar maupun di Google Classroom. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika dalam pemaparannya ada yang kurang berkenan dan mungkin saja ada kesalahan. Saya mohon maaf. Kedepannya akan terus saya perbaiki. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.